Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 39. Bagian yang pertama yaitu Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 tentang pengharapan anak-anak Allah. Dalam ayat 17 dari Roma pasal 8 yang sudah kita pelajari, dikatakan bahwa setiap kita yang berada di dalam Kristus, kita adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang yang berada di dalam Kristus, jika ingin dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, maka dia juga harus mau menderita bersama-sama dengan Dia. Sejak berjumpa dengan Kristus, hidup Paulus benar-benar diserahkan untuk mengikuti dan melayaninya secara total. Banyak penderitaan yang dialaminya, namun tidak membuat dia surut atau berhenti untuk melayani Tuhan. Mengapa begitu? Karena seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 18 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari ayat 18 kita melihat bagaimana Paulus punya keyakinan yang pasti bahwa penderitaan yang dialami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Paulus walaupun menderita, dia tetap bertahan karena fokusnya pada kemuliaan kekal. Penderitaan yang sekarang hanya sementara. Paulus tidak fokus pada penderitaan duniawi yang dialaminya, tapi pada kekekalan. Dia sangat yakin bahwa kemuliaan pasti akan dinyatakan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Namun ada bagian yang kita harus lakukan, bertahan dalam penderitaan dunia. Di balik penderitaan dunia, ada kemuliaan dalam kekekalan jika kita bertekun dalam iman. Jika kita membaca kisah Paulus sejak dia bertemu Tuhan Yesus sampai pada akhirnya, secara duniawi atau jasmani, tidak ada senangnya, banyak menderitanya. Tapi karena fokusnya kemuliaan kekekalan, maka dia terus menjalaninya. Ayat 19-22 menyatakan bagaimana semua makhluk menderita. Ini terjadi akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Jika kita melihat kembali ke peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 14-19, di sana dinyatakan bahwa bukan hanya ular dan manusia yang terkena kutuk, tetapi seluruh makhluk menerima akibatnya. Kejatuhan manusia pertama sebagai penguasa pada waktu itu menyebabkan seluruh makhluk mengalami akibatnya. Itu sebabnya seluruh makhluk merindukan kelepasan dari penderitaan itu. Saat ini semua makhluk dikatakan menderita bersalin. Jadi bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk, baik orang yang berada di dalam Kristus ataupun di luar Kristus, semua mengalami penderitaan. Bayangkan seorang ibu yang akan melahirkan. Dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa, berjuang antara hidup dan mati. Namun saat anaknya lahir, maka ada sukacita yang besar dan dia pun melupakan rasa sakit yang tadinya sangat menyiksa dirinya. Demikian pun halnya dengan pembebasan yang akan dialami oleh seluruh makhluk. Kapan terjadinya pembebasan? Saat anak-anak Allah dinyatakan, saat orang percaya menjadi penguasa yang baru dan masuk dalam kemuliaan. Ini pengharapan dari semua makhluk. Akan ada pembebasan atau kemerdekaan dari perbudakan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Ayat 23-25 bicara tentang keadaan orang percaya yang memiliki keselamatan dalam pengharapan. Setiap orang yang berada di dalam Kristus, mereka menerima karunia sulung roh. Ingat, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat seseorang bertobat, memberi diri dibaptis, maka pada saat itu juga dia menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Itulah karunia sulung roh. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita menghadapi penderitaan kehidupan dunia, dan Roh Kudus ini pula lah yang membuat kita tetap menantikan pengharapan akan apa yang kita percayai dengan tekun sampai kita mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan. Kita akan meninggalkan dunia yang penuh penderitaan dan masuk dalam kemuliaan kekal. Itulah pengharapan kita. Ayat 26-27 menjelaskan tentang peranan Roh Kudus di tengah keadaan kita yang penuh penderitaan dan kelemahan. Roh Kudus menjadi penolong yang terus menopang kita dalam kelemahan. Bahkan Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Semua ini dilakukan Roh Kudus agar kita kuat dan tidak mudah goyah. Selanjutnya di dalam ayat 28-30 meneguhkan kita bahwa dalam penderitaan yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita terus mengasihi Dia dan percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang telah dipanggilnya dari semula dengan tujuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus dan pada akhirnya dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya rindu membaca ayat 28-30 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Mengikut Yesus adalah sebuah perjuangan. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak langsung dibawa pulang ke sorga, namun kita masih harus berada di dalam dunia ini. Dunia ini telah tercemar, bahkan berada di bawah kutub dosa, sehingga warnanya adalah penderitaan. Tidak terkecuali semua orang, baik orang yang berada di dalam Kristus ataupun tidak. Bahkan semua makhluk dikatakan pasti mengalami penderitaan. Namun sebagai anak-anak Allah, kepada kita telah dikaruniai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk tetap berpengharapan bahwa penderitaan dunia hanya sementara, suatu saat akan berakhir dan kita akan masuk dalam kemuliaan kekal. Roh Kudus yang di dalam kita tidak hanya memampukan kita untuk tetap bertahan, tapi juga berdoa untuk kita di saat kita lemah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah. Mari kita jalani hidup ini dengan ketekunan, berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena untuk itulah kita dipanggil, menderita bersama Dia dan dimuliakan bersama Dia pula. Pengharapan kita pasti akan menjadi kenyataan jika kita terus bertekun. Sebagian berikutnya kita akan melihat Roma 8 ayat 31-39 tentang keyakinan iman.
Dalam kitab Roma 8 ini, Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa kita telah dibenarkan oleh iman, artinya dibenarkan karena kasih karunia. Ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Paulus sedang berusaha meyakinkan iman jemaat di Roma bahwa setiap mereka yang telah dibenarkan oleh iman tidak perlu khawatir lagi, karena iman kepada Kristus membuat mereka aman dan nyaman. Sebab Kristus ada di pihak mereka. Inilah juga yang menjadi keyakinan kita. Kita berada di dalam Kristus karena iman dan Kristus berpihak kepada kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Selanjutnya dalam ayat 33 sampai 37 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Posisi kita yang tadinya bersalah di hadapan Allah telah dibenarkan ketika kita berada di dalam Kristus, sehingga tidak ada yang dapat menggugat. Kristus mati untuk dosa kita, sehingga kita dapat dibenarkan. Bahkan Kristus menjadi pembela buat kita. Dengan Kristus menjadi pembela buat kita, bukan berarti kita telah bebas dari penderitaan dunia. Bahkan sebaliknya, apapun penderitaan yang kita alami, kelaparan, ketelanjangan, penindasan, aniaya, bahaya, maut sekalipun dan sebagainya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah berita Injil yang sejati. Ada begitu banyak ajaran yang mengatakan bahwa ikut Yesus enak, usahanya lancar, kita bisa kaya, kita tidak mengalami hal-hal yang membuat kita menderita. Ini adalah Injil yang palsu. Injil sejati mengajarkan kepada kita untuk pikul salib, sangkal diri. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah belajar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dunia yang terkutuk. Jadi, jangan ikut Yesus untuk kenikmatan dunia, tapi ikutlah Yesus, siap menderita karena pengharapan kita akan kemuliaan akan diperoleh jika kita bertekun. Roh Kudus telah diberikan pada kita untuk kita bertahan. Jadilah kuat dan terus berjalan sampai kemuliaan menjadi nyata. Kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan bahwa hutang dosamu telah diselesaikan oleh Kristus, sehingga jemaat tidak perlu lagi menyelesaikannya sendiri. Kasih Kristus sempurna, karena kasih-Nya Ia mau menyelesaikan seluruh hutang dosa jemaat. Itu pun yang terjadi dengan kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Kristus. Kerelaannya mengorbankan diri dan melunasi hutang dosa kita. Kita tidak perlu membayarnya lagi, karena memang sesungguhnya kita tidak mampu untuk membayar. Karena itu kita ditempatkan pada posisi lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Dan di dalam ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian terakhir dari Roma 8 menjadi jaminan yang pasti bahwa bagi mereka yang berada di dalam Kristus tidak akan ada yang memisahkannya dari kasih Allah, walaupun harus melewati banyak hal yang tidak enak. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kita yang berada di dalam Kristus telah dibenarkan oleh iman karena kasih karunia. Bagi kita ada kepastian akan keluar sebagai pemenang, karena hal utama yaitu hutang dosa yang seharusnya menjadi tanggungan kita telah dibayar lunas oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Miliki pemahaman yang benar dalam hal mengikut Yesus. Kata-kata bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ini bukan berarti kita bebas dari segala penderitaan. Sebaliknya, penderitaan akan selalu ada dan datang silih berganti. Tapi kepada kita Allah telah mengaruniakan Roh Kudus sehingga kita pasti bisa melewatinya. Kita bersyukur karena ada jaminan yang pasti bagi kita yang percaya Allah ada bersama kita, tidak terpisahkan oleh apapun dan siapapun. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya harap Bapak Ibu sebelum kita nanti masuk di grup diskusi melalui grup WhatsApp, Bapak Ibu dapat membaca kembali Roma 8 ayat 19 sampai 39. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Sampai jumpa di grup WhatsApp dalam diskusi. Tuhan Yesus memberkati.